Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini kita akan bikin kaldu. Jadi, apa sih itu kaldu? Kaldu itu sebenarnya air yang dikasih rasa. Sama seperti kalau misalkan kita bikin teh gitu ya. Kan kita seduh tehnya dengan daun tehnya. Supaya si air yang kita minum itu ada rasa dari si tehnya. Nah, sama seperti kaldu yang kita hari ini akan bikin, itu sebenarnya air yang kita kasih rasa. Tapi ada orang yang biasanya bikin yang mau cepat aja. Jadi dia pakai air dan kaldu bubuk. Nah, hari ini gue akan jelasin gimana supaya kita bisa bikin kaldu dengan cara yang tepat. Kaldu itu ada berbagai jenis macam. Ada yang dari sapi, ada yang dari ayam, ada yang dari ikan atau seafood lainnya kayak udang atau lobster. Ada juga yang dari hanya sayur-sayuran. Hari ini kita akan bikin kaldu ayam. Nah, kaldu ayam yang hari ini kita akan bikin sebenarnya bisa pakai semua tulang yang berasal dari ayam. Tapi ada orang yang pakai dari cuma cekernya atau tulang kaki. Ada juga yang pakai tulang sayapnya atau yang pakai keseluruhan dari ayam. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Itu tergantung apa yang kita mau cari dari kaldu yang kita bikin. Kalau misalkan ada orang yang mau bikin sup kolagen yang banyak atau yang kental banget, nah itu mereka biasanya pakai tulang kaki. Nah, tapi hari ini kita akan pakai tulang dari bagian leher. Kenapa? Karena di tulang leher itu masih mengandung si kolagennya yang bikin nanti kaldu kita itu kental, tapi tidak mengandung terlalu banyak minyak, ya. Di sini nggak terlalu banyak kulitnya, jadi kita bisa nggak terlalu banyak untuk nanti kita saring si skamnya atau si minyaknya. Nah, kenapa gua pakai hari ini tulang dari bagian leher? Yang pertama, karena tulang leher itu masih mengandung kolagen yang bisa kasih body atau mengentalkan si kaldu. Yang kedua, dia tidak terlalu mengandung banyak minyak. Nah, minyak itu banyak orang bilang sehat gak sih? Minyak dari tulang binatang atau tulang ayam yang kita pakai hari ini itu sebenarnya sehat. Cuma kalau terlalu banyak, sesuatu yang terlalu banyak itu nggak akan sehat. Oke? Nah, berikutnya gue akan jelasin apa kriteria kaldu yang bagus. Ada 4. Yang pertama dari warnanya. Warnanya itu kalau kita bikin kaldu yang kita bilangnya white stock, itu kita incer warnanya putih atau bening. Kalau hari ini gua akan jelasin yang namanya brown stock atau kaldu yang dengan warna coklat keemasan. Itu pertama dari warnanya. Yang kedua dari rasanya tentunya. Bisa didapetin dari berbagai sayuran yang kita siapin ke dalam si kaldu, ya. Jadi ada rasionya untuk gimana supaya kita punya kaldu yang terbaik. Nah, yang ketiga itu dari bodinya atau seberapa kental si kaldu yang kita bikin. Dan yang terakhir dari clarity atau seberapa bening kaldu yang kita bikin. Oke, jadi langsung aja kita mulai gimana untuk siapin kaldu kita hari ini. Jadi sekarang gua akan pertama-tama roast si tulangnya tersebut. Kalau teman-teman misalkan nggak punya oven di rumah, nggak usah takut, teman-teman bisa tumis atau masak si tulangnya dengan menggunakan sedikit minyak sampai tulangnya itu warnanya jadi coklat keemasan. Nah, tapi hari ini gue akan masukin ke oven, gue akan roast dengan suhu 220 derajat sampai warnanya keemasan, ya. Nah, kita akan masukin untuk kita panggang si tulangnya. Jadi ini nggak perlu pakai minyak karena kita mau kasih warna doang ke tulang ayamnya. Yang penting kita spread merata gitu ya, nggak ada yang numpuk satu sama lain kayak gini. Ya, di spread satu sama lain, jangan ada yang numpuk. Lalu kita masukin ke oven. Oke, sementara kita nunggu tulangnya dipanggang, kita akan siapin sayurnya. Di sini nanti di kolom deskripsi gue akan jelasin kasih rasionya ya, berapa banyak gitu. Oke, jadi perbandingan sayur, tulang dan juga air yang akan kita pakai adalah 1:2:4. Jadi sayurnya 1, tulangnya 2 dan airnya 4. Contohnya misalkan kita bikin airnya 4 liter, berarti kaldunya itu atau tulangnya 2 kilo dan sayurnya 1 kilo. Segampang itu, jadi kita nggak pusing ya. Oke, jadi kita udah punya sayuran di sini. Apa aja yang akan kita pakai untuk bikin si kaldunya? Jadi yang pertama kita akan pakai seleri.
Kita akan pakai juga leeks atau daun bawang kalau misalkan teman-teman nggak punya. Kita akan pakai onion atau bawang bombay. Kita juga pakai carrots untuk warnanya dan rasa manisnya. Kita pakai juga bawang putih. Dan kita akan pakai bay leaf. Mungkin kalau di Indonesia taunya daun salam. Kita pakai juga ini namanya thyme. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa ketemu ini, teman-teman bisa ganti juga dengan parsley. Tapi jangan pakai koriander, ya karena koriander itu tajam banget wanginya, dan biasanya untuk sayurannya nggak perlu kita kupas atau dipil. Yang penting kita cuci aja bersih, karena kita akan masukin dan kita cuma mau rasanya doang. Gua akan mulai dari onion dulu. Nah, untuk ukuran sayurannya ini nggak usah terlalu kecil, yang penting sama ukurannya, karena kita akan infuse sayurannya ke dalam si kaldu untuk selama 1 jam atau 2 jam. Jadi kalau terlalu kecil nanti rasanya akan hilang. Sama untuk wortel. Ini untuk wortelnya, segini cukup ukurannya. Nah, untuk bawang putih kita cuma perlu bagi 2 aja. Jadi yang penting dia ke expose sama dalamnya. Yang penting kebelah 2 gini, ini cukup. Berikutnya gue siapin dulu daun salamnya, jadi nanti kita udah punya. Jadi ini yang akan kita pakai. Lalu kita akan juga pakai lada hitam atau lada putih. Itu terserah, tergantung teman-teman. Hari ini gua akan pakainya black peppercorn atau lada hitam. Oke, jadi ini semua yang kita butuhin untuk bikin kaldu. Kita nggak bisa cheating untuk bikin sesuatu yang sehat dan juga enak. Oke, jadi untuk stoknya atau kaldunya, ini adalah tulang yang udah kita roast sampai warnanya kecoklatan seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di dasarnya ini ada banyak banget yang nempel ya, atau yang tersisa atau tertinggal setelah di roast. Nah, ini semua sebenarnya rasa. Jadi kita perlu banget untuk ambil ini semua. Caranya gimana? Teman-teman bisa kasih air, bikin semua kerak-keraknya itu terangkat. Oke, bisa teman-teman lihat. Ini ada air. Jadi kita akan lanjut panggang lagi sampai kita bisa ambil semua kerak-keraknya. Oke, jadi ini setelah kita masukin air tadi, lihat ini di bawahnya bisa kita ambil ya. Ini semua yang akan jadi rasa kaldu nanti. Jadi bisa kebayang ini warnanya udah mantap. Kemasan, lihat ada air-airnya. Ini sisa air yang belum menguap doang. Nah, ini akan kita masukin langsung ke dalam kaldunya ya. Dan kita akan mulai dari air dingin, bukan air yang mendidih ya. Jadi dimasukin dulu semuanya. Fungsinya apa? Kenapa kita mulai dari air dingin? Kalau dari air dingin nanti kita bisa dengan gampang melihat ada scum-nya. Scum itu apa? Itu protein atau darah yang berasal dari dalam ayam yang biasanya nanti muncul di permukaan airnya. Nah, ini gue akan ambil semuanya ya. Oke, jadi gue udah tambahin air untuk bisa dapetin semuanya. Ini udah sebanyak mungkin yang gue bisa dapetin nih guys. Dan ini dari kerak-keraknya doang, yang dari bawah. Ini kebayang rasanya enak banget. Kita akan masukin juga dikit lagi.
lagi. Ini udah sebanyak yang bisa gua ambil, oke? Oke, sekarang tinggal nyalain apinya. Kita bisa lihat ini masih airnya belum mendidih ya. Baru kita nyalain, tapi warnanya udah mulai kecoklatan. Nah, kaldunya udah mendidih dan gua taruh api kecil. Nah, untuk kaldunya gua cuma nyalain dengan api kecil sampai dia simmering atau sebelum mendidih. Kenapa? Karena kalau mendidih nanti airnya jadi keruh. Maka dari itu gua cuma pakai api kecil doang ya. Dan kita lihat di sini udah ada busa-busanya yang ngapung. Ini yang kita saring. Karena tadi ayamnya udah gua cuci sebelum gua roast, jadi kuahnya itu nggak terlalu banyak skamnya. Teman-teman bisa lihat sendiri ini bersih ya. Dan karena gua udah cuci sebelum gua masak, jadi gua nggak perlu buang airnya. Banyak orang yang udah mendidih terus mereka buang semua airnya. Padahal kalau teman-teman lihat, ini semua rasa dari si kaldu tersebut. Jadi gua nggak mau buang. Setelah itu kita akan masukin sayurannya. Kita akan masukin semuanya langsung. Terakhir harusnya. Kenapa ini dimasukin setelah kita saring yang pertama kali? Karena kalau kita nggak saring dulu terus kita masukin, semua skam yang ada di permukaan itu akan masuk ke dalam si kaldunya. Jadi percuma kita udah susah payah tapi kita tekan semua skamnya ke dalam kaldunya. Hasilnya nanti kaldunya jadi keruh juga. Maka itu gua tadi saring dulu baru masukin semua sayurannya. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal tunggu sampai 4 jam. 4 jam waktu kita untuk masak si kaldu ayam ini. Oke? Nah, kalau airnya udah nyusut gini, kita bisa tambahin dikit air supaya dia nggak terlalu nyusut. Kita tinggal tunggu sampai waktu 4 jam, habis gitu kita bisa saring. Nah, ini udah 4 jam. Sekarang tinggal kita saring semua tulang sama sayur-sayurnya. Oke, jadi ini kaldu yang udah kita bikin. Tulang dan sayurannya udah gue saring juga, tinggal airnya doang. Kalau dilihat warnanya ini golden brown, rasanya juga manis karena dari sayur-sayurannya dan juga wangi. Kalau udah kayak gini, tinggal kita masukin doang ke dalam jar. Jarnya udah dicuci, udah disterilin. Fungsinya supaya kalau kita mau minum kapan aja, tinggal ambil dari kulkas. Oke, jadi kalau teman-teman lihat, ini warnanya bukan keruh ya, tapi ini warnanya golden brown. Oke, jadi sekian video kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua guys. See ya in the next videos. No hatred, peace out.